Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kali ini kita akan berbagi informasi mengenai gizi pada bayi. Yuk simak baik-baik ya. Bayi merupakan individu yang berusia 0-12 bulan yang ditandai dengan pertumbuhan dan perkembangan yang cepat. Perkembangan yang pesat ini kerap diistilahkan dengan periode emas sekaligus periode kritis. Periode emas itu bisa dikatakan apabila bayi memperoleh asupan gizi sesuai tumbuh kembang optimalnya. Terus sebaliknya, apabila bayi tidak memperoleh kebutuhan gizinya, maka periode emas tersebut akan berubah menjadi periode kritis. Untuk mencapai tumbuh kembang optimal, WHO atau UNICEF merekomendasikan 4 hal penting. Yang pertama, berikan ASI pada bayi segera dalam waktu 30 menit setelah bayi lahir. Yang kedua, berikan ASI eksklusif dari bayi lahir sampai usia 6 bulan. Yang ketiga, berikan makanan pendamping ASI atau MPASI sejak usia 6 bulan sampai 24 bulan. Dan yang terakhir, pemberian ASI sampai bayi berusia 24 bulan atau lebih. Kebutuhan energi bayi bervariasi menurut usia dan berat badannya. Selama 6 bulan pertama, bayi memerlukan energi sebesar 115-120 kilokalori per kilogram per hari. Kemudian berkurang sampai sekitar 105-110 kilokalori per kilogram per hari pada 6 bulan sesudahnya. Bayi membutuhkan lemak yang lebih tinggi dibanding usia yang lebih tua sebagai penyuplai energi, terutama saat keadaan sakit dan tahap penyembuhan. Selanjutnya, bayi juga membutuhkan protein sebesar 2,2 gram per kilogram per hari pada usia kurang dari 6 bulan dan 2 gram per kilogram per hari pada usia 6-12 bulan. Bayi juga membutuhkan vitamin dan mineral untuk tumbuh kembang optimalnya. Seperti yang ada di sini, yang pertama ada vitamin D dan kalsium. Nah, kalsium sangat baik untuk pengembangan tulang, dan vitamin D sendiri untuk membantu penyerapan kalsium. Contohnya itu bisa kita temukan di ASI, ikan, dan telur. Selanjutnya yang kedua ada zat besi. Zat besi ini digunakan untuk memperlancar sel darah merah, sekaligus membantu pergerakan motorik dan memori otak. Bisa kita temukan di ayam, daging sapi, ikan, brokoli, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada zinc. Zinc ini berfungsi untuk menjaga otak bayi sekaligus memproduksi sel darah putih. Contohnya bisa kita temukan di daging ayam dan daging sapi. Nah, selanjutnya ada vitamin A untuk membantu perkembangan mata. Contohnya bisa kita temukan di ubi dan wortel. Lalu ada vitamin B yang bagus untuk membantu perkembangan dan pertumbuhan sel tubuh. Contohnya bisa kita temukan di pisang dan sayuran hijau. Lalu ada omega 3 yang sangat bagus untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan mata dan otak. Bisa kita temukan pada olahan tuna, alpukat, dan salmon. Lalu ada vitamin C. Vitamin C ini bagus untuk membantu kesehatan tulang dan gigi. Contohnya bisa kita temukan di jeruk, tomat, dan buah-buahan lainnya. Lalu ada vitamin E yang bagus untuk kekebalan tubuh. Contohnya bisa kita temukan di biji-bijian. ASI, kata ini pasti sudah tidak asing lagi di telinga kita. Air susu ibu atau yang biasa kita sebut dengan ASI. Nah, di sini berikan ASI sebelum memberikan makanan lain. Bahkan ada pemberian ASI eksklusif. Sebenarnya seberapa penting sih ASI pada bayi itu? Bahkan ada pemberian ASI eksklusif. Pemberian ASI pada bayi itu sangat penting karena akan melindungi bayi dari berbagai penyakit lain. Nah, untuk pemberian ASI eksklusif ini berarti hanya memberikan ASI kepada bayi selama 6 bulan pertama. Sebenarnya boleh nggak sih kita memberikan makanan atau cairan lain selain ASI pada bayi yang berusia kurang dari 6 bulan? Jawabannya tentu nggak boleh, karena memberikan makanan atau cairan selain ASI termasuk susu formula, susu hewani, dan air putih sebelum bayi berusia 6 bulan dapat merusak pencernaan bayi, bahkan dapat menimbulkan penyakit seperti diare dan pneumonia. Hal ini karena mengurangi perlindungan yang dapat diberikan oleh ASI eksklusif. Jadi kapan sih kita bisa memberikan makanan tambahan selain ASI pada bayi? Nah, jadi pemberian makanan tambahan atau yang biasa kita sebut MPASI bisa kita berikan setelah bayi berusia 6 bulan, karena di usia tersebut bayi memerlukan makanan tambahan selain ASI. Nah, saat pemberian makanan kepada bayi ada yang harus kita perhatikan, mulai dari frekuensinya, jumlahnya, kepekatan atau kekentalan makanannya, dan variasi pada makanannya.
Nah, cukup sampai di situ penjelasan tentang gizi pada bayi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.